nama Tuhan, keluarga besar GBI Sola Gracia. Kita bersyukur kepada Tuhan sebab kita sudah ada di minggu kedua di bulan November. Semua karena kasih anugerah Tuhan, dan kita sedang membahas tentang warna-warni kehidupan. Hari ini tema mingguan, ya. Tema mingguan, tema kecil kita adalah tunjukkan warnamu. Wow, ya. Ayatnya di Yohanes pasal 13. Injil Yohanes pasal 13. Nanti kita akan pelajari lebih jauh lagi, namun sebelumnya mari kita mau satu di dalam doa. Mari kita satu dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk minggu kedua di bulan November. Kami mengucap syukur Engkau sedang mengajar kami tentang warna-warna kehidupan. Dan biarlah pemahaman kami akan kebenaran firman-Mu Engkau terus tambahkan. Cinta akan firman-Mu Tuhan juga ada pada setiap pribadi kami, dan kerinduan untuk mempraktekkan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari juga ada pada setiap kami. Terima kasih Bapa di dalam surga, Engkau mengurapi hamba dengan urapan yang baru lagi. Kuasa, wibawa, otoritas-Mu Tuhan memenuhi hamba dalam menyampaikan firman Tuhan. Dan hamba berdoa juga untuk setiap jemaat Tuhan, mulai dari anak-anak sampai orang dewasa yang beribadah di rumah. Tuhan, Engkau berikan kemampuan hati seorang murid menangkap dengan baik, mencerna dengan baik setiap firman yang disampaikan, membentuk kehidupan rohani makin sempurna ke arah Engkau. Terima kasih Bapa, kami siap diberkati. Roh Kudus manifestasikan kuasa-Mu di dalam penyampaian firman Tuhan. Haleluya, amin. Baik, puji nama Tuhan. Yohanes pasal 13 ayat 31, perikop di sana perintah baru. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, sekarang anak manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam dia. Jikalau Allah dimuliakan di dalam dia, Allah akan memuliakan dia juga di dalam dirinya, dan akan memuliakan dia dengan segera. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepadamu. Ayat 34, aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Puji nama Tuhan. Tunjukkanlah warnamu. Ini tema di minggu kita hari ini. Saudara, saya ketika Tuhan taruh tema warna-warni kehidupan, ya, lalu saya teringat dengan ketika saya kecil, ya, sekolah, saya senang sekali waktu mama saya menghadiahkan saya yang saya sudah tunggu-tunggu, ya, pensil warna yang komplit dalam kaleng besar, begitu ya, pipih. Warna merahnya tuh dari merah yang muda, terus merah antara merah muda dan merah tua, dia bagus sekali, ya. Lalu hijau juga begitu, hijau pupus, hijau muda, hijau tua, hijau lumut, ya. Jadi satu warna tuh bisa sampai 4, makin naik ketajaman warnanya. Dan dia punya kaleng pipih gitu, mungkin 2 kalinya ini, ya, saya punya tablet gitu. Lalu saya juga membayangkan kalau di dunia ini tidak ada warna, cuma ada hitam sama putih kayak tuts piano begitu, tentu tidak asik, ya. Ini pun saya duduk ada bunga, ya, ada, saya juga pakai baju berwarna,
Coba kalau misalnya di dunia ini cuma ada warna putih dan hitam, tentu tidak menarik ya. Jadi warna ini sangat dibutuhkan dalam kehidupan di dunia ya. Sekarang ibu-ibu juga mengoleksi satu jenis bunga saja, ada warna yang kuningnya, warna putihnya, warna merah mudanya, warna ungunya, sehingga bunga itu jadi mahal ya, karena dia jenisnya sama tapi warna bunganya berbeda. Nah, lalu saya juga perbendaharaan bunga ya dengan warna yang banyak itu sudah punya nilai komoditi mahal ya. Lalu saya juga pernah mendengar gitu ya, ketika saya beli baju warna hitam, Mama Catherine bilang gini ke saya, "Ih, ada yang kedukaan Kak, Ibu senang sekali pakai warna-warna hitam." Nah, dari situ kita ambil kesimpulan ya. Jadi warna hitam itu warna duka gitu. Terus ada misalnya kita satu kali jalan, ada gang, lalu ada bendera warna hitam. Itu nggak usah dikasih tahu, kita langsung dengan warna hitam itu mewakili di dalam ada kematian, begitu kan? Ya. Tapi sebaliknya kalau di mata jalan ada janur warna kuning, lalu dikasih gantungan bunga-bunga, kita tahu di dalam itu warna itu, hiasan itu, di dalam ada pesta. Nah, warna mewakili banyak suasana, emosi ya, dan juga peraturan lalu lintas pun pakai warna merah, kuning, hijau ya. Jadi kalau nggak ada warna, ribetlah hidup ini ya, cukup repot. Maka demikian juga dalam hidup kekristenan ya. Tuhan izinkan ada warna-warni yang kita jalani supaya terlihat hidup itu indah. Kok bisa indah? Ya kalau kita menyikapi setiap warna-warni itu, situasi itu dengan tetap fokus kepada Tuhan. Hari ini kita mau belajar bicara soal warna dan fungsi identitasnya dalam hal rohani ya. Seharusnya ada warna yang bisa merepresentasikan kita sebagai murid Yesus. Artinya mewakili, ini loh saya, warna saya seperti ini, saya adalah murid Yesus. Jadi yang seperti apa sih yang Tuhan mau ya? Sebuah warna yang bisa jelas terlihat dan membawa rasa damai, benar, jujur, dan berintegritas. Kita harus menunjukkan ini loh murid Tuhan Yesus, diwakili dalam satu kata warna ya, dan mengandung di dalamnya ada rasa damai, orangnya benar, orangnya jujur, bisa dipercaya, punya integritas. Nah ya, di bagian ayat yang kita baca, ayat 34, aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu, inilah penekanan warnanya, bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Inilah warna karakter orang Kristen yang mewakili pribadi, satu pribadi yang di dalamnya dia punya kerendahan hati, kejujuran, dia punya integritas, dia orang yang suka kebenaran ya. Kalau hidup kita diliputi kasih yang berasal dari Tuhan, maka hal-hal itu akan nampak dalam hidup saudara. Kita lihat di Warta Jemaat, saudara. Untuk menjawab hal itu, mari kita lihat apa yang disebutkan di dalam Alkitab. Menjelang penyalipannya, Yesus mengatakan seperti apa warna kita yang seharusnya kita perlihatkan dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan dia mengatakan ini adalah perintah baru ya. Perintah baru, aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi ya. Mengasihinya sejauh mana? Sama seperti aku telah mengasihi kamu,
mengasihi jemaat, mengasihi kita sekalian, dia mati di atas kayu salib. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Artinya kasih yang agape, kasih yang walaupun, selalu saya pakai istilah ya. Bukan kasih yang menuntut, tapi kasih yang memberi, berkorban. Jika selama ini yang kita tahu hukum kedua yang paling utama adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama dari kedua hukum ini, yaitu kasih kepada Bapa dan kasih kepada sesama. Dalam Markus 12 ayat 31. Maka kali ini ada level baru mengenai mengasihi sesama manusia yang bunyinya seperti ini. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Ini adalah sebuah level yang lebih tinggi dari perintah mengasihi sesama, ya. Karena di sini dikatakan mengasihi sama seperti aku mengasihi kamu. Jadi bukan cuma kasihlah Tuhan Allah, lalu yang kedua kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi ini perintah baru yang isinya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Ya, kalau awal kita hanya mengerti kasihilah Tuhan Allahmu, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tingkatannya mengasihi sesama seperti mengasihi diri kita sendiri. Tetapi ini perintah baru kali ini, ya. Kasih yang bagaimana yang harus kita perlihatkan kepada dunia. Seperti aku mengasihi kamu, seperti Yesus mengasihi Elizabeth, seperti Yesus mengasihi GBI Sola Gracia, seperti Yesus mengasihi umat di dunia. Kasihnya Yesus seperti apa? Dia mau mati berkorban bagi Elizabeth, bagi GBI Sola Gracia, bagi dunia, bagi kita semua. Jadi kita harus menunjukkan kasih yang bukan sekedar ukurannya seperti mengasihi diri kita, tapi ini di tingkat level lebih dalam lagi, mengasihi seperti Tuhan mengasihi kita. Saudara berani mengasihi sesama seperti Tuhan mengasihi kita? Tuhan mengasihi kita sampai rela mati di atas kayu salib, ya. Saya pikir sulit ya untuk seperti itu, tapi itu adalah perintah Tuhan. Kita lihat orang kalau lagi bercinta ya, wah dia mau berkorban apapun, gunung didaki, lautan diseberangi, tapi begitu selesai menikah, janji pernikahan diucapkan, punya anak satu, punya anak dua, kasih bisa luntur, ya. Boro-boro mau mengasihi seperti mengasihi diri sendiri. Istri repot aja kita tidak peduli, itu kan berarti tidak mengasihi seperti mengasihi diri sendiri. Biarkan istri capek dan repot urus anak-anak. Ini levelnya lebih dalam lagi, lebih tinggi lagi. Seperti Yesus mengasihi umatnya, mengasihi saya, mengasihi saudara. Melepaskan hak pribadi kita. Yesus melepaskan haknya, kesetaraannya dengan Allah tidak dianggap sebagai milik yang berharga, tapi itu dikorbankan, ditinggalkan untuk keselamatan saudara dan saya. Ya, kita untuk mempraktekkan kasih sampai hari ini juga belum lulus, ya. Saya juga belum lulus di sekolah kasih. Kita masih harus belajar. Dan dikatakan di sini dalam kesempatan lain, Yohanes juga menegaskan lagi tentang hal ini. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Dia menegaskan, saudara-saudara, kalau Allah sedemikian mengasihi saya, saudara, katanya Yohanes ya, demikian maka haruslah kita juga saling mengasihi. Jadi artinya kalau pakai bahasa sehari-hari, Yohanes mengajar gini, saudara-saudara sama seperti Allah berkorban, mengasihi saudara, mati buat saudara, demikianlah kita juga mengasihi sesama. Ya, artinya mengorbankan, menyangkal hak kita berikan kepada orang lain. Nah,
Yohanes kemudian melanjutkan dengan tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasihnya sempurna di dalam kita. Harus punya kasih dulu, menerapkan kasih dulu untuk bisa bertemu dengan Allah. Ya. Kembali kita diingatkan akan kasih sebagai warna identitas murid Yesus. Jika kita saling mengasihi, maka ada Allah yang bersatu dengan kita dan kasihnya menjadi sempurna di dalam diri kita untuk bisa menjadi pelaku yang memperlihatkan warna, yaitu kasih sebagai identitas kita. Tidak ada pilihan selain saudara harus bertemu dengan sumber kasih itu. Kalau saudara sudah bertemu sama tadi Tuhan Yesus katakan seperti Tuhan Yesus mengatakan ya di dalam Yohanes 13 ayat 32, jikalau Allah dimuliakan di dalam dia, Allah akan memuliakan dia juga di dalam dirinya dan akan memuliakan dia dengan segera. Kalau kita nempel memuliakan Tuhan, senantiasa bersekutu, sama seperti Yesus memuliakan Bapa di surga. Di tengah-tengah pelayanannya, setelah selesai melayani, Yesus menyingkir jauh dari murid-muridnya, bersekutu dengan Bapaknya. Di saat pagi masih gelap, Yesus bersekutu dengan Bapa. Dengan demikian dia dimuliakan di dalam Bapa, Bapa dimuliakan dalam pelayanan Yesus. Kalau saudara mampu mempraktekkan, menunjukkan warna kekristenan kita, yaitu kasih, saudara akan merasa capek, saudara akan merasa jadi orang berpura-pura, ya. Kalau saudara melakukannya sekedar basa-basi saja, tapi kalau didasari dari persekutuan yang intim dengan Tuhan, saudara punya waktu yang intim dengan Tuhan, Yesus di dalam saudara, saudara akan memperlihatkan, memanifestasikan kasih Yesus dalam pribadi saudara, sehingga tidak perlu cerita tentang kekristenan, tidak perlu menceritakan tentang kasih, ya orang akan langsung tahu, oh ini ya orang Kristen yang pengajarannya tentang kasih. Saudara tidak perlu membuka Injil depan mereka, menginjili ya untuk mereka bertobat, tapi dengan warna yang saudara perlihatkan, orang akan penasaran, orang akan datang, dan orang akan mengenal Yesus lewat hidup saudara. Saudara, dalam khotbah Yeremia 2 minggu yang lalu, 3 minggu yang lalu, dia mengatakan ada temannya agama dari seberang, ya, dan ketika dia akhirnya masuk di perkuliahan di Universitas Kristen bersama dengan Yeremia dan teman-temannya, ketika mereka belajar kelompok dan lain sebagainya, akhirnya temannya itu berjalan waktu mengatakan, oh ternyata orang Kristen itu baik ya, tidak seperti yang saya tahu yang diceritakan, katanya orang Kristen kafir dan lain sebagainya. Sesungguhnya orang Kristen itu adalah orang-orang yang menyalurkan kasih. Jadi warna saudara dan saya nggak boleh warna yang lain, nggak boleh abu-abu. Warna saudara harus jelas, tampak, yaitu kasih, ya. Dan kasih itu akan jadi sempurna kalau saudara nempel dengan sumbernya. Sumbernya kasih agape adalah Yesus Kristus Tuhan. Ketika kasih Allah hidup di dalam diri kita, di sanalah kita akan mampu menghasilkan buah roh. Ya, di dalam kasih itu nanti akan ada warna pelangi. Ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang bisa menentang hal-hal itu, ya. Nah, jadi dalam berinteraksi dan bermasyarakat, bergaul, berkomunitas, dimanapun, saudara harus tonjolkan warnamu, ya, tunjukkan warnamu, yaitu kasih, ya, kasih kepada Tuhan, kasih kepada sesama,
Dan di level sekarang naik. Kalau lalu-lalu belajar mengasihi sesama seperti mengasihi diri kita. Tapi hari ini seperti Tuhan mengasihi umatnya, demikian kita mengasihi sesama kita. Oke, jadi warnamu dan warnaku harus jelas. Kita tunjukkan warna kita, yaitu KASIH kata anak sekolah minggu. Kasih, 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 kasih. Kasih yang bagaimana? Kasih yang seperti Yesus mengasihi jemaat. Demikian kasih kita kepada sesama. Level kita sekarang udah tambah naik lagi ya. Kasih yang menyangkal bagian kita berikan kepada orang lain. Tuhan menyangkal kesetaraannya dengan Allah, mati di atas kayu salib untuk saudara diselamatkan. Ya, kini yang lemah berkata ku kuat, yang miskin diberkati, diperkaya. Karena apa? Karena dia yang kaya itu meninggalkan kekayaan kemuliaannya, menjadi miskin, hina, supaya saudara diperkaya. Kita yang tidak terhormat, yang tercela, dia tinggalkan kehormatan kemuliaannya, sehingga kita dimuliakan, diangkat. Mari kita juga mau mempraktekkan itu. Kadang kita harus menyangka, oh ini sebetulnya, aduh kesenangan saya ini sebetulnya mau kami nikmati sekeluarga, tapi kami mau memberikan ini, ya, kepada orang lain. Kita kadang-kadang memberi nanti baju layak pakai, ya. Coba kalau memang ada berkat begitu ya. Biasa setahun kita beli baju 3. Tahun ini Tuhan saya beli 3, tapi 3-3-nya bukan buat saya, untuk orang-orang yang membutuhkan. Jangan kasih baju layak pakai lagi. Berani enggak ya? Tuhan, biasa akhir tahun nih kami pergi wisata. Karena ini corona, semua susah penerbangan. Jadi uang yang kami sisihkan ini, hak kami ini Tuhan, kami mau berikan kepada yang membutuhkan, yang betul-betul yang membutuhkan. Jadi saudara yang dikasih, mari kita mempraktekkan. Tunjukkan warnamu, kasih. Kita tunduk kepala di hadapan Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan buat warna yang Engkau tetapkan bagi kami, sehingga orang dunia bisa tahu identitas kami ketika melihat warna yang kami tampilkan, yaitu kasih. Dan hari ini kami belajar level kasih yang lebih tinggi lagi, yaitu mengasihi sesama, bukan seperti mengasihi diri kami saja, tetapi mengasihi sesama. Sama seperti Engkau telah menunjukkan kasih-Mu kepada jemaat, kepada kami semua. Berkorban, menyangkal diri-Mu Tuhan, hak-Mu, kemuliaan-Mu, rela hina, mati tergantung di kayu salib. Bapa, biarlah Engkau ada di dalam hidup kami, dan kami ada dalam Engkau, dalam genggaman tangan-Mu, sehingga kami bisa menunjukkan buah-buah roh, menunjukkan kasih, kelemah lembutan, dan lain sebagainya. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati seluruh jemaat-Mu yang ibadah di rumah, berkati Tuhan persembahan yang mereka berikan. Bapa memberkati juga persepuluhan yang ditransfer, yang diantar ke pastori. Tuhan memberkati halau belalang pelahap, mengengat karab kerugian, dan ajar jemaat mengelola berkat-berkat Tuhan, mengembalikan yang Tuhan punya, menaikkan, mengangkat korban syukur untuk menunjang pekabaran Injil. Semua Tuhan Engkau memperhitungkan ketika jemaat mempraktekkan kebenaran firman-Mu dalam hal memberi. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa juga untuk Gereja Betel Indonesia, di mana kami bernaung mulai dari tingkat sinode, tingkat daerah, sampai jemaat-jemaat lokal. Kami berdoa untuk Kakak Richard, Jeremia Tuhan, yang akan mengikuti ujian jenjang kependetaan,
Dan sementara dalam beberapa bulan ini mengikuti diklat via online Tuhan, Engkau berkati mereka, siapkan mereka menjadi hamba-hamba Tuhan muda yang memiliki kasih. Kami berdoa Bapa di surga buat semua jemaat-Mu, mulai dari ibu-ibu yang sedang hamil anak yang dalam kandungannya, pertumbuhan anak-anak mereka, Tuhan juga memberkati. Engkau juga memelihara kekasih-kekasih anak-anak sekolah minggu Tuhan, berikan mereka kesehatan melimpah, mereka boleh ada di rumah, berikan kemampuan untuk belajar online, sehingga pada waktunya kenaikan kelas nanti mereka boleh naik kelas dengan kasih pertolongan Tuhan. Kami berdoa untuk manula-manula yang ada dalam jemaat yang tidak bisa datang ke gereja Tuhan, Engkau juga lawat kehidupan mereka. Bahkan kami semua Tuhan, kaum bapa, kaum wanita yang bekerja di luar rumah, keluar masuknya mereka, Engkau jaga dan lindungi. Proteksi kami dengan kuasa darah-Mu Bapa, kawal dengan pasukan malaikat-Mu kemanapun kami bergerak, sehingga kami tetap sehat, imun dalam tubuh kami juga Bapa. Engkau menjamah lewat makanan minuman yang kami konsumsi setiap harinya. Berkati Bapak Wali Kota beserta wakil OPD yang ada, distrik-distrik yang ada, memberkati gubernur, wakil gubernur, sekda, memberkati kami semua di tanah Papua dan Papua Barat, memberkati juga Tuhan bangsa negeri kami Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Terima kasih Bapak, biarlah dengan takut akan Tuhan kami boleh melihat pemerintahan yang ada saat ini, mulai dari pusat, Bapak Presiden, Gubernur, Bapak Wali Kota turun di lingkungan di mana kami tinggal. Mereka bekerja dengan takut akan Tuhan sehingga masyarakat merasakan sejahtera di dalamnya. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, mari arahkan hidupmu kepada Tuhan. Sekolah minggu sampai orang tua yang di rumah, terimalah berkat yang berasal dari Allah Bapa, berkat yang berasal dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudusnya dari siang ini sampai Maranatha. Haleluya, haleluya, amin.